Sunaryo dari Desa Andongrejo. Kebetulan saya adalah seorang petugas di wilayah Resort Andongrejo untuk Taman Nasional Meru Betiri, dan jabatan saya sebagai MMP yaitu Masyarakat Mitra Polhut sejak tahun 2015. Sejak zaman dulu sudah ada, hampir di seluruh dunia itu ada, hingga sampai zaman sekarang pun itu tetap ada. Korupsi itu berangkat dari orang-orang yang memang tamak ya, tamak. Terus sebetulnya kalau kita lihat sih, orang-orang yang korupsi itu untuk tingkat keimanannya yang masih banyak kekurangan gitu ya. Tingkatannya masih kurang. Orang beriman itu kan kalau memang sudah betul-betul mengikuti aturan agama ya, dia tidak akan berani kan gitu. Tapi karena bukan berarti tidak beriman, mereka itu beriman tapi kualitasnya juga kurang kan gitu ya. Karena masih ada pelanggaran di situ sebetulnya. Untuk narkoba itu kalau menurut Bapak, selama Bapak hidup, mulai dari saya mengenal kalimat narkoba itu sejak SMP, sekitar tahun 84. Bapak sudah mendengarkan bahasa itu. Memang narkoba itu sesuatu perbuatan yang disebabkan oleh orang kepada orang sebetulnya. Karena narkoba itu kalau dimanfaatkan dengan baik juga bisa, karena juga bisa untuk alat kesehatan sebetulnya. Nah, itu karena ada orang-orang yang memang memanfaatkan, kesalahan pemanfaatan sebetulnya, pemanfaatan menurut saya oleh sumber daya manusia yang memang kualitasnya juga kurang gitu ya. Karena cara berpikir yang kurang, juga disebabkan karena sosial itu juga karena lingkungan, karena pergaulan, karena pendidikannya, kembali juga kepada faktor keimanan orang itu, pendidikan agamanya juga kurang, juga disebabkan karena sebuah sistem ada sistem orang-orang jaringan-jaringan yang memang berbisnis itu, bagaimana cara marketing ini bisa dinikmati banyak orang. Nah, seperti itu. Setuju. Dan itu sulit diatasi karena memang ada oknum-oknum dari penegak hukum yang mestinya bersih ternyata juga bermain di situ. Itu. Setuju. Bentuk korupsi yang saya tahu banyak sih, mulai dari tingkat warga ketika sedang melakukan sebuah kegiatan gitu ya, yang membutuhkan dana besar dan diambil dari hasil iuran, itu juga bisa terjadi. Istilahnya yang kecil-kecilan aja, seperti ada pembangunan jembatan, warga berduyun. Ada juga yang sempat ngambil meskipun seperak 2 perak ya, tanpa pemberitahuan ke organisasi atau perkumpulan itu, yang ngambil beli rokok tanpa istilahnya ya, tanpa pemberitahuan atau catatan. Itu salah satu bentuk terkecilnya, itu juga korupsi. Terus laporannya juga, umpama narik sirkuler dari si A dapat 1.000 bilang 500, kan bisa juga terjadi. Itu terkecil lah. Kalau di instansi ini kan serba transparan ya, semua itu harus ada catatan, harus ada dokumentasi, harus ada saksi. Jadi ketika ada sebuah transaksi itu memang persyaratannya memang harus ada saksi.
ada dokumentasi itu tadi diantaranya saksi, dokumentasi dan catatan-catatan khusus, juga kwitansi-kwitansi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Keberhati-hatian itu kan umum, jadi harus ada signal-signal orang itu harus berhati-hati yang bagaimana kan gitu. Setidaknya gini, sistem atau peraturan itu tadi yang harus diperkuat. Karena kayak orang ini jujur atau tidak itu kan abstrak gitu ya, Iya, tidak memang. ada sesuatu yang menggambarkan gitu loh. Jadi yang bisa itu pencegahan itu peraturan, aturan dan sarana-sarana yang kayak CCTV jika melakukan di suatu tempat itu juga ya, termasuk dokumentasi kan itu ya, itu yang paling penting itu. Oke, baik, sudah.